Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Ragu-ragu ya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Amin. Kurang kenceng. Tuhan Yesus baik. Amin. Nyanyi bagi Dia. Jose semangat. Suaramu puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan, gerakan kakimu menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, kakinya coba digoyang Bapak Ibu. Marilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Yes. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Senang hari ini ada dalam rumah Tuhan. Luar biasa. Yang senang boleh katakan sekali lagi, luar biasa. Haleluya. Kita kembali berjumpa dalam rumah Tuhan. Enggak bosan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi, kalau kita makan berulang-ulang bisa bosan. Tapi kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, kalau kita datang menyembah Tuhan, rasanya selalu ada yang baru. Ada amin? Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Yang tadi belum angkat tangan, sekarang kita semua sama-sama angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya buat tangan-tangan yang diangkat. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang ayat-ayat, saya ingin menceritakan atau mengajak kita melihat kehidupan seorang anak Tuhan yang sederhana, yang mungkin secara manusia dia dilupakan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan dia. Mungkin dia sendirian Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Siapa dia Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Daud, ya, Daud, ya. Vivi tolong tampilkan slide yang di bawah, Tuhan melihat hati. Next slide, ya. Bapak Ibu Saudara, Daud, dia adalah seorang gembala. Ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga hanya 3 domba.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat bagaimana hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang tahu terjadi dalam hidupnya? Kita tahu semua. Dari seorang gembala, dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Dia diurapi. Bahkan Nabi Samuel, seorang pelayan Tuhan, abdi Allah, ketika diutus oleh Tuhan untuk mengurapi seseorang untuk menjadi raja, Tuhan tunjukkan dia datang ke dalam keluarga Bapak Isai. Dan Bapak Isai itu memang memiliki 7 anak laki-laki. Dan sebagian besar adalah tentara orang Israel, memiliki perawakan yang gagah. Dan mereka memang sudah terlatih hidup baik, ya, dengan fisik yang baik, dengan karakter juga yang bagus Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu saudara-saudaranya bukan yang dipilih oleh Tuhan. Yang menang justru yang jauh dari pikiran manusia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup kita hari-hari makin susah. Kalau kita melihat keadaan kita mungkin selalu ada tantangan, ada masalah. Hari ini kalau kita mau menang, ada jalan yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Kita belajar daripada kehidupan seorang anak muda yang bernama Daud. Ayatnya ada dalam 1 Samuel ayat 10 sampai yang ke-7. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama, 1, 2, dan 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Waktu katakan Tuhan melihat hati, tolong taruh tangan kita di hati. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bukan paras, bukan perawakan, tapi hati Bapak Ibu Saudara. Yang dilihat manusia, yang dilihat dunia, selalu apa yang di depan mata. Tapi Tuhan tidak pernah melihat apa yang kelihatan di depan mata manusia. Tuhan mencari yang paling dalam, yaitu hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Hati kita adalah hati yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin wajah bisa biasa-biasa saja. Keadaan bisa juga biasa-biasa saja. Tapi pastikan hati kita harus spesial, harus istimewa buat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dari seorang Daud saya terinspirasi. Ya. Khotbah hari ini judulnya adalah hati atau hidup yang menyembah. Firman Tuhan hari ini berjudul adalah hidup yang menyembah. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ayat lagi Bapak Ibu Saudara di Roma pasal 12. Ini adalah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, next slide, berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, yaitu Paulus, menasihatkan kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Yang kelihatan di depan mata manusia tidak bisa mengubah hati manusia. Sehingga manusia hanya berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia berjalan mencari kehormatan atau kemenangan yang dianggap berhasil di mata dunia. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, memberikan jawaban yang serupa, yaitu tentang apa yang dialami oleh Raja Daud dalam hidupnya. Dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu timbul dari hati. Karena hatilah yang mengarahkan kehidupan kita. Hati
Kalau orang cinta, Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang mengalami jatuh cinta, dia tertarik dan menyukai sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Ada seseorang mungkin punya keinginan untuk mendapatkan sebuah sepeda, Bapak Ibu Saudara. Maka dia selalu ada dalam pikirannya, bagaimana saya enaknya ya kalau saya punya sepeda. Mungkin kalau masih sekolah dia berpikir nanti pulang sekolah dia bisa main sepeda. Karena dia gak punya, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berpikir bagaimana dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan sepeda. Dia mulai berpikir, oh dia harus minta sama orang tuanya. Dia datang sama ayahnya, dia datang sama ibunya. Lalu ayahnya mengatakan, kalau kamu mau mendapatkan sepeda, kamu harus menunjukkan prestasimu. Kau harus rajin belajar. Bapak Ibu Saudara, dia berubah. Dia jadi rajin. Karena apa? Hatinya ingin sepeda. Saudara, kekuatan hati. Belum lama ini ada satu peristiwa yang sangat mengerikan, kejahatan. Ada seorang wanita, istri cemburu ketika suaminya selingkuh, Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan di dalam handphone ada selingkuhan. Dan dia digerakkan hatinya untuk menjebak wanita selingkuhannya. Dan terjadilah kejahatan, pembunuhan. Wanita yang biasa, yang gak ada kelihatan ciri-ciri sebagai orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena hatinya mengarah kepada kemarahan, dendam, benci, sehingga dia melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, yang tidak kelihatan dari paras atau rupanya. Lihat Bapak Ibu Saudara, hati bisa mengarahkan kepada sesuatu yang baik, hati juga bisa mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita tidak mau memiliki hati yang buruk, hati yang jahat. Kita mau memiliki hati yang baik. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kehidupan seorang penyembah. Telah dibuktikan dari orang yang sendirian, dari orang yang pekerjaannya kecil, Bapak Ibu Saudara. Hanya 3 kalau dibandingkan Ayub. Daud bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memilih Daud karena hatinya yang suka menyembah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak mengupas atau mempelajari tentang kehidupan yang menyembah, atau bagaimana supaya kita bisa hidup menyembah kepada Tuhan dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, boleh katakan sama-sama, yang pertama. Next slide. Motivasi yang benar dalam penyembahan. Kita harus memiliki dasar atau alasan, motivasi untuk menyembah kepada Tuhan. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa menyembah Tuhan? Ada orang yang mengenal Kristus dalam hidupnya, dia bertobat, dia bersyukur kepada Tuhan buat anugerah, dia diampuni akan dosanya. Tadinya dia rasanya gak ada harapan, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pun juga demikian. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, hati kita semangat, hati kita bersukacita, merdeka, bebas. Karena apa? Kita dilepaskan dari dosa kita. Tapi kenapa ya jadi orang Kristen berjalannya waktu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara jadi tawar, jadi biasa, jadi mungkin berjalan seperti biasa saja, seperti tidak ada lagi gairah lagi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata dasarnya adalah kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu kita harus ingat ada belas kasihan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara yang kasih Tuhan, semua ini didapatkan hanya dengan percaya. Inilah diawali dengan belas kasihan.
Tuhan sayang dan Tuhan mengasihi. Sesungguhnya kita tidak pantas, sesungguhnya kita tidak layak. Apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan yang membuat Tuhan mau berkorban bagi kita? Saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam dunia ini seorang pengawal, seorang bodyguard, ya, dia berani mati, ya, pas pampres atau apa? Untuk melindungi presiden, untuk menjalankan tugasnya. Karena apa? Karena memang itu pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia sudah tidak kerja lagi, dia tidak akan melakukan hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan mau melakukan itu bagi kita? Dia berkorban bagi kita, dia salibkan. Karena Tuhan mengasihi kita. Ada amin? Apa yang kita terima, Bapak Ibu Saudara? Anugerah itu apa? Banyak orang bilang anugerah itu apa? Kasih, ya. Tapi hari ini saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara, ternyata anugerah itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada apa yang saya tuliskan di depan. Yuk kita baca sama-sama, Bapak. Anugerah itu adalah kasih yang kekal, abadi, tidak berubah selama-lamanya. Itu kekal, Bapak Ibu Saudara. Anugerah itu adalah Roh Kudus yang diutus bagi kita. Kita terima Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Ada amin? Anugerah itu adalah damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kita sebagai orang Kristen, ketika orang lain, orang dunia mengalami bencana, mengalami masalah, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa tenang. Itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anugerah yang Tuhan berikan adalah ada sukacita yang kekal, ya. Sukacita tidak hanya ditentukan dengan tebal atau tipisnya dompet, Bapak Ibu Saudara. Anugerah tidak ditentukan dengan kita mungkin bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling, atau hanya di dalam rumah. Sukacita itu tetap dalam hidup kita, dimanapun kita ada, kita tetap bersukacita. Itu anugerah dari Tuhan. Ada amin? Karena kita merasakan kasih dari Allah, sehingga anugerah ini sempurna dalam kehidupan kita. Ada kebijaksanaan, harapan, Tuhan berikan semua yang terbaik. Tuhan dalam mengasihi tidak pernah main-main. Tuhan serius, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan inilah yang menjadi motivasi dasar kita. Kalau kita sadar bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, maka kita akan selalu ingin menyembah kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari sama-sama katakan yang kedua. Tadi yang pertama ingat apa? Motivasi yang benar. Apa motivasi yang benar? Merasa belas kasihan Tuhan atau ada anugerah dari Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Yang kedua adalah sikap hati yang menyembah. Kalau kita baca dari ayat Roma pasal 12 tadi, karena itu persembahkanlah tubuhmu dengan segenap hatimu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, mempersembahkan tubuh, ya. Itu artinya memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, semuanya. Karena tubuh itu, Bapak Ibu Saudara, tubuh itu artinya majemuk. Anggota tubuh kita itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Rambut itu anggota tubuh kita. Itu bagian dari tubuh manusia. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada badan. Tapi yang dikatakan persembahkan tubuhnya artinya dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri. Kalau belum dikasih satu, misalnya cuma dikasih seluruh ini, tapi tangan kiri ini bukan berarti tubuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dimaksud dengan tubuh adalah seluruhnya. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Menunjuk kepada segala sesuatu yang ada pada diri kita, bahkan bukan hanya yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Bukan hanya yang kelihatan, ya. Belum, kalau masih ada yang kurang dari tubuh kita, belum kita persembahkan kepada Tuhan, itu belum seluruh tubuh. Sudah persembahkan seluruh tubuh kita secara jasmani, tapi yang di dalam belum dikasih, itu juga belum sepenuhnya, belum seluruhnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, dari luar sampai dalam, dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu pernah menonton film
menceritakan orang mempersembahkan. Dia berlutut, lalu dia mulai mengangkat tangan, biasanya memberikan upeti emas. Baginda yang terhormat, termulia, terimalah persembahan. Dia angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dengan tujuan apa? Bahwa ini akan menjadi milik raja. Saudara yang kasih Tuhan, mempersembahkan tubuh kita adalah kita mengangkat hidup kita sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita sekarang menjadi milik Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berserah diri, menyerahkan segala sesuatu, ya. Seperti halnya korban binatang yang dipersembahkan di altar atau di mezbah. Ya. Korban itu dipotong lalu dibakar. Habis Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Sudah dipersembahkan. Enggak ada lagi. Enggak bisa dikasih makan lagi. Enggak bisa diikat tali lehernya. Saya kasih perumpamaan domba. Ya. Jadi kalau domba udah dipotong, udah dibakar, habis. Itu enggak bisa lagi diikat lehernya. Lalu kita bawa pulang lagi masukin ke kandang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, berarti enggak ada yang bisa kita kendalikan lagi dengan keinginan kita sendiri. Artinya apa? Sudah diterima oleh Tuhan. Kalaupun sampai hari ini tubuh dan hidup kita masih ada, ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bisa enggak tubuh ini dibawa kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak bisa. Apakah bisa tubuh ini kita bawa untuk sesuatu kembali kepada dosa? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena tubuh ini sudah miliknya Tuhan. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang menyembah artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga, boleh katakan yang ketiga. Nah Bapak Ibu Saudara, memang Daud itu pemain kecapi, ya, alat musik. Ya. Dan dia menyanyi dengan alat musik. Kita pun di gereja ataupun saat kita menyembah kadang-kadang kita selalu dengan mendengarkan musik dan itu akan menghantar kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hidup menyembah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, musik itu hanya menjadi dasar. Jangan berpikir kita bisa menyembah kalau ada musik Bapak Ibu Saudara. Musik hanya adalah sesuatu yang awal saja Bapak Ibu Saudara. Untuk memulai. Tapi jangan jadikan musik itu lebih daripada segalanya. Setelah dasar harus dibangun di atasnya. Orang yang mau bangun rumah Bapak Ibu Saudara, dia bikin pondasi. Dia gali lubang di tanah, dia masukkan batu, masukkan semen, masukkan besi, lalu dibangun di atasnya. Apakah ada orang yang mau menyembah Tuhan ibaratnya hanya dengan musik? Itu seperti orang yang membangun rumah, katanya mau membangun rumah, tapi dia hanya menggali tanah, menggali lubang, memasukkan semen dan selesai. Apakah itu yang namanya bangun rumah? Bukan Bapak Ibu Saudara. Belum jadi rumahnya. Demikianlah dengan musik dalam penyembahan. Jangan jadikan musik menjadi alasan Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak bisa menyembah. Karena sesungguhnya yang terpenting adalah yang di atasnya Bapak Ibu Saudara. Bangun pujian penyembahan dengan berpusat kepada Allah. Waktu kita menyembah kepada Allah itu tidak tergantung dengan apapun. Tapi yang penting bagi kita adalah arahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam minggu ini saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan, ya, ngobrol-ngobrol. Memang pasti satu minggu ini juga Bapak Ibu pasti ketemu dengan banyak orang. Ngobrol-ngobrol juga kan. Ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kira-kira saya mau ajarkan bahwa waktu kita ngobrol, pikiran kita selalu terpusat kepada Tuhan. Artinya apa? Dari pembicaraan kita bersama dengan orang-orang sekitar kita, jangan bicara hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang menambah ketakutan dan kekhawatiran. Tapi mari arahkan pembicaraan kita selalu kepada Tuhan. Arahkan
Bahwa apa yang kita jumpai dari pembicaraan, cari makna. Semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita ngobrol sama si A, kita semakin kuat sama Tuhan. Waktu kita ketemu lagi besok, ketemu dengan orang lain, kita ngobrol semakin setia sama Tuhan. Itu yang namanya pikiran terpusat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadang-kadang kalau kita memang bergaul dengan orang-orang yang mungkin walaupun dia mungkin berkata hal yang tidak baik atau mungkin hal-hal yang mengkhawatirkan, tapi kalau pikiran kita terpusat, terhubung dengan Tuhan, terpusat itu artinya terkoneksi, nyambung sama Tuhan. Kita ngelihat apa? Oh, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Oh, melalui ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Saya cerita Bapak Ibu Saudara bahwa hamba Tuhan ini cerita bahwa mengenai penciptaan dunia. Di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu banyak panjang lebar, tapi saya cuma gambarkan demikian bahwa sesungguhnya ya, pusat dari tata surya itu adalah matahari. Ya, Bapak Ibu tahu matahari yang bercahaya, yang di atas. Ya. Tapi sebenarnya matahari adalah pusat tata surya. Bumi itu mengelilingi dan planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Beredar Bapak Ibu Saudara. Ada garisnya. Bapak Ibu mungkin ingat dengan gambar atau ingat di sekolah. Kalau ada gambar tata surya maka ada garis-garis titik-titik di mana itu merupakan jalur daripada bumi ini mengelilingi matahari. Planet yang jauh dari matahari juga begitu, dia berkeliling matahari. Semua berjalan pada jalurnya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa mereka bisa berjalan pada jalurnya? Kenapa bumi ini sama planet-planet yang lain kok nggak tabrakan? Kenapa? Karena matahari itu punya daya tarik. Karena matahari itulah yang mengendalikan benda-benda di angkasa tata surya itu. Bumi tidak keluar dari jalurnya. Dia keliling dengan jarak yang tetap sama. Karena ada daya tarik dari matahari. Bisa dikatakan bumi itu terpusat dengan matahari. Planet apa? Mars. Mars terhubung dengan matahari. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hidup kita terhubung dengan Tuhan, maka kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Enggak terjadi tabrakan, enggak terjadi gesekan, enggak terjadi ada apa. Ada masalah, pasti ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak menimbulkan kekecewaan atau keputusasaan dalam hidup kita. Tapi kalau orang yang terpusat dengan Tuhan, dia selalu mendapatkan harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan Yohanes pasal 4 ayat 25. Yohanes pasal next slide ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sebelum kita lanjutkan coba, sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang tapi sudah tiba sekarang. Kita lanjutkan lagi. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari jadikan hidup kita hidup yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Berjalan bersama Tuhan adalah hidup menyembah kepada Tuhan. Itu menjadi tema kita dalam 2 bulan ini, Juni dan Juli. Berjalan bersama Tuhan. Kalau yang kemarin adalah dengan iman yang teguh, sekarang kita masuk dalam tahapan berikutnya. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup yang menyembah kepada Tuhan. Terakhir, slide terakhir.
Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita pastikan dalam hidup kita. Hidup yang menyembah adalah memiliki motivasi yang benar, menerima anugerah, belas kasihan dari Tuhan. Hidup yang menyembah adalah sikap hati yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang menyembah adalah hidup yang terpusat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Sore yang kasih Tuhan, pulanglah dengan kemenangan, dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai dan melindungi kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap selalu menjadi hidup dalam menyembah kepada Tuhan, sekarang dan selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.